Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep secara singkat, kemudian juga soal dan pembahasan terkait materi analisis varian biaya produksi, khususnya untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah materi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Silahkan jika ingin memperoleh bahan pembelajaran secara digital yang lebih mendalam terkait dengan konsep, kemudian juga soal dan pembahasan, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen. Oke, saya mulai ya. Jadi apa sih varian? Varian itu mudahnya adalah hasil aktual itu dikurangi dengan hasil yang diharapkan. Jadi hasil aktual ini berdasarkan dari kinerja aktual, sedangkan hasil yang diharapkan ini juga bisa berasal dari anggaran yang dianggarkan, dari budgeting. Nah, jadi varian nanti melihat apakah hasil aktualnya lebih baik atau lebih buruk daripada hasil yang diharapkan. Oke. Nah, apa saja kegunaan varian? Pertama, dia menggabungkan antara perencanaan dan pengendalian. Jadi dalam varian itu, pertama kali biasanya perusahaan itu akan menggunakan budgeting standar cost untuk kegiatan perencanaan. Untuk merencanakan apa yang akan diperoleh ke depan. Kemudian nanti setelah dijalankan anggaran tersebut, akan ada namanya pengendalian. Pengendalian itu berarti membandingkan antara hasil aktual dengan yang direncanakan. Nah, variance ini adalah salah satunya. Kemudian juga memfasilitasi manajemen by exception. Ini adalah konsep manajemen di mana manajemen akan fokus kepada hal-hal yang di luar kebiasaan, Nah, contoh misalnya kalau penjualan turun turun naik di atas 5% itu mungkin masih ditolerir. Tapi ketika penjualan suatu produk ada yang turun sampai di atas 50%, nah itu manajemen kemudian akan menganalisis apa yang terjadi terhadap produk tersebut. Nah, varian dia memfasilitasi manajemen by exception. Jika hasil aktual itu jauh lebih rendah daripada hasil yang diharapkan atau budgetnya, maka kemudian manajemen akan menganalisis kenapa terjadi seperti itu. Sedangkan yang hasil aktual itu hampir sama dengan hasil yang diharapkan, itu tidak terlalu diperhatikan oleh manajemen. Nah, kenapa manajemen by exception ini dilakukan? Karena waktu manajemen itu sangat terbatas, sedangkan hal yang harus disupervisi, hal yang harus dikontrol itu sangat banyak. Jadi dengan adanya analisis varian, itu membantu manajemen fokus pada hal-hal yang memang penting harus diperhatikan. Kemudian juga varian bisa untuk mengevaluasi kinerja. Nah, ini mengevaluasi kinerja. Katakanlah bagian produksi, nanti dievaluasi seberapa efisien bagian produksi menggunakan bahan baku untuk menghasilkan barang jadi. Nah, itu makanya perlu standar cost, biaya standar dan standar pemakaian atau usage standar. Nah, nanti dievaluasi kinerjanya. Kalau bagian produksi ternyata menggunakan bahan baku yang lebih sedikit untuk menghasilkan barang jadi tertentu, maka kinerjanya bagus dan kemudian bisa diberikan kompensasi, bisa ada bonus, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan itu bisa memotivasi manajemen, memotivasi bagian produksi, pimpinan dan bawahannya untuk terus memiliki kinerja yang lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung analisis varian. Jadi, total varian ini tadi adalah hasil aktual dengan hasil yang diharapkan atau expected atau actual dikurangi budget. Nah, total varian ini kita bagi lagi menjadi varian harga dan varian kuantitas. Kenapa dibagi menjadi dua seperti ini? Karena kita ingin mengetahui
perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan itu lebih dipengaruhi oleh faktor apa? Apa karena harga atau kuantitas? Nanti tentu saja siapa yang bertanggung jawab akan berbeda. Varian harga berarti selisih antara harga aktual dengan harga standar. Untuk bahan baku, varian harga ini biasanya adalah tanggung jawab bagian pembelian. Adapun varian kuantitas ini selisih antara misalnya penggunaan aktual bahan baku dengan penggunaan standar atau yang diharapkan. Ini biasanya adalah tanggung jawab dari bagian produksi atau operasi. Jadi nanti ketika ada perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, itu harus dicek terjadi karena apa? Karena selisih harga atau karena selisih kuantitas. Nanti dari sini baru kemudian dicari apa faktor penyebabnya dan bagaimana perbaikannya serta siapa yang harus bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke modal analisis varian. Jadi yang pertama itu adalah kuantitas aktual input pada harga aktual. Ini AQ ini adalah actual quantity kali actual price. Nah, ini adalah hasil aktual. Kemudian ada kuantitas aktual, actual quantity, tapi dia pakainya adalah standar price, harga standar. Dan ada kuantitas standar yang diperkenankan untuk output aktual pada harga standar atau standar quantity kali standar price. Nah, 1 dikurangi 2 ini adalah varian harga. Ya, 2 kurang 1 atau 1 kurang 2. Adapun 2 kurang 3 atau 3 kurang 2 ini adalah varian kuantitas. Varian harga plus varian kuantitas itu adalah varian pengeluaran spending varian atau total variannya. Oke. Sekarang kita masuk ke varian bahan baku langsung. Nah, varian bahan baku itu ada yang namanya varian harga bahan baku atau material price varian. Kalau menggunakan formula varian harga bahan baku itu adalah harga beli bahan baku aktual dikurangi harga beli bahan baku standar yang ditentukan oleh perusahaan dikali dengan kuantitas bahan baku yang dibeli aktual. Kuantitas bahan baku dibeli aktual. Jadi ini adalah actual price dikurang standar price ya. Dikali actual quantity. Tapi ingat ini hati-hati yang dibeli. Terkadang yang dibeli dan nanti yang digunakan untuk produksi itu berbeda. Meskipun ada kadang-kadang soalnya yang dibeli dan yang digunakan sama. Nah, oke. Jadi ini bahan baku yang dibeli secara aktual. Nah, ini material price varian. Varian bahan baku berikutnya adalah varian kuantitas penggunaan bahan baku atau material quantity variance. Kalau varians harga bahan baku melihat selisih antara harga bahan baku aktual dengan harga standar perusahaan, varian kuantitas penggunaan bahan baku di sini ingin menghitung berapa bahan baku yang aktual digunakan untuk memproduksi barang jadi dikurangi dengan bahan baku yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi tertentu. Ya. Nah, formulanya adalah pemakaian bahan baku aktual dikurangi pemakaian bahan baku standar. Nah, pemakaian bahan baku standar ini diperoleh dari jumlah barang jadi atau finished good yang dihasilkan dikali standar pemakaian bahan baku per unit barang jadi. Nah, standar pemakaian bahan baku per unit finished good atau barang jadi. Katakanlah barang jadinya 1000 yang dihasilkan,
kemudian satu unit barang jadi perlu 2 kilogram, maka standarnya adalah 1000 kali 2 atau 2000 kilogram. Nah, selisih ini dikalikan dengan harga bahan baku standar. Oke. Berikutnya kita masuk ke perhitungan varian tenaga kerja atau direct labor varian. Nah, yang pertama adalah varian upah tenaga kerja atau labor rate varian. Ini mirip dengan varian harga bahan baku ya, price varian. Price varian, ini sama. Jadi, yang diukur adalah upah tenaga kerja aktual yang dibayarkan dikurang upah standarnya, tapi ini upahnya bukan total ya, tapi upahnya misalnya per jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Dikurangi upah standarnya per jam tenaga kerja langsung dikali dengan jam tenaga kerja aktual yang dikeluarkan dalam 1 bulan misalnya untuk memproduksi barang jadi tertentu. Nah, ini varian upah tenaga kerja. Varian biaya tenaga kerja langsungnya lainnya adalah varian efisiensi tenaga kerja atau labor efficiency variance. Nah, di sini yang dihitung adalah pemakaian jam tenaga kerja langsung, ya, jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang jadi untuk periode tertentu. Dikurangi nanti dengan standarnya. Jadi formulanya adalah jam tenaga kerja aktual yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi tertentu pada satu periode, katakanlah per bulan, dikurangi jam tenaga kerja standar. Nah, jam tenaga kerja standarnya ini adalah berapa jumlah barang jadi yang dihasilkan dalam satu periode, katakanlah 1 bulan, dikali dengan standar pemakaian jam tenaga kerja langsung, ya, pemakaian jam tenaga kerja langsung per barang jadi. Katakan barang jadi yang dihasilkan itu 1000 unit dalam 1 bulan, kemudian 1 unit barang jadi memerlukan 1 jam tenaga kerja langsung, maka sesuai dengan standar untuk 1000 unit aktual barang jadi yang dihasilkan, maka jam tenaga kerja standar yang harus dikeluarkan adalah 1000 kali 1 atau 1000 jam. Nah, selisih ini dikalikan dengan upah tenaga kerja standar. Oke. Berikutnya kita masuk soal dan pembahasan terkait dengan varian bahan baku dan varian tenaga kerja. Oke, berikut ini soalnya. PT Fashionista memproduksi t-shirt untuk kalangan milenial dengan merek Young and Brave. Pada bulan Juni 2020, perusahaan memproduksi dan menjual 10.000 unit t-shirt. Berikut ini adalah standar penggunaan bahan baku dan tenaga kerja langsung per 1 unit t-shirt. Standar bahan baku, kebutuhan bahan baku per unit baju adalah 2 meter, kemudian harga bahan baku standarnya adalah 30.000 per meter. Adapun standar tenaga kerjanya adalah kebutuhan jam tenaga kerja per unit baju adalah 0,8 jam dan upah tenaga kerja standar adalah 20.000 per jam. Adapun pembelian dan penggunaan bahan baku secara aktual adalah sebagai berikut. Bahan baku yang dibeli dan digunakan untuk produksi baju, jumlah bahan baku yang dibeli dan digunakan 22.200 meter, harga bahan baku 28.000 meter, total biaya bahan baku aktual adalah Rp621.600.000. Berikut ini adalah penggunaan jam tenaga kerja langsung aktual, berikut upahnya per jam. Jam tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi baju adalah 9.000 jam, upah tenaga kerja langsungnya adalah 22.000 per jam, sehingga total biaya tenaga kerja langsung aktualnya adalah Rp198 juta. Diminta, hitunglah material price variance, material quantity variance, labor rate variance, dan labor efficiency variance. Berikut ini adalah perhitungan
menggunakan diagram untuk menghitung material price variance dan material quantity variance. Diagram ini bisa digunakan untuk menghitung langsung material price variance dan material quantity variance karena yang dibeli, bahan baku yang dibeli dan digunakan untuk produksi, ya, dan digunakan untuk produksi itu sama. Nah, tapi kalau bahan baku yang dibeli dan digunakan tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan diagram ini ya. Oke, kita mulai. Pertama adalah kita cari total biaya bahan baku aktual. Berarti actual quantity bahan baku dikali actual price. Actual quantity bahan baku yang dibeli dan digunakan adalah 22.200 meter. Adapun harga beli bahan baku aktual adalah 28 juta. Berarti total biaya bahan baku langsung aktual adalah 621.600.000. Berikutnya kita cari actual quantity kali standar price. Actual quantity-nya adalah 22.200 meter, sedangkan harga standar untuk bahan baku ini perusahaan menetapkan Rp30.000. Sehingga actual quantity kali standar price kita dapatkan Rp666 juta. Nah, 621.600 dan Rp666 juta ini kita kurangkan, kita dapat Rp44 juta favorable. Kenapa favorable? Ini karena harga beli bahan baku aktualnya Rp28.000 lebih rendah daripada harga standar yang ditetapkan Rp30.000. Berikutnya, nah ini price varian ya. Berikutnya kita cari standar quantity kali standar price. Jumlah t-shirt yang dihasilkan itu adalah 10.000 ya barang jadinya. Adapun satu t-shirt itu perlu bahan baku 2 meter. Jadi untuk 10.000 diperlukan 20.000 meter bahan baku standarnya. Kali ini harga beli bahan baku standarnya yang ditetapkan oleh perusahaan 30.000. Maka totalnya adalah 600 juta rupiah. Nah, 666 juta dikurangi dengan 600.000, ini dapat kita selisihnya 66 juta unfavorable. Ini adalah quantity variance. Kenapa unfavorable? Karena untuk menghasilkan 10.000 t-shirt harusnya bahan baku yang diperlukan 10.000 kali 2, 20.000. Sedangkan ini bahan baku yang dikeluarkannya lebih tinggi nih. Jadi actual quantity bahan baku yang digunakan untuk produksi lebih besar daripada standar quantity. Nah, berarti dia tidak hemat penggunaan bahan baku. Nah, biayanya ini naik. Nah, biaya naik, profit turun, maka dia unfavorable untuk quantity variance. Kalau dijumlahkan, itu total pengeluaran varian bahan baku adalah 66 juta dikurangi 44 juta 400. Ya, 21.600 unfavorable. Nah, kalau Anda ingin mencarinya menggunakan formula juga bisa. Berikut ini penggunaan formulanya. Jadi, material price variance itu adalah actual price, harga beli bahan baku aktual per meternya dalam hal ini, dikurangi harga bahan baku standar, dikali actual quantity. Nah, ini harusnya actual quantity ini untuk material variance, ini bahan baku yang dibeli. Bahan baku yang dibeli. Nah, dari soal kita dapatkan actual price-nya per meter 28.000, adapun standarnya 30.000. Harga beli aktualnya lebih rendah daripada standar. Actual quantity yang dibeli bahan baku adalah 22.200 meter. Maka material price variance-nya adalah 44 juta favorable. Favorable karena biaya beli bahan bakunya lebih murah, berarti biaya bahan bakunya lebih murah. Sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Berikutnya material quantity variance. Nah, ini formulanya actual quantity dikurangi standar quantity kali standar price. Nah, actual quantity di sini ini adalah actual quantity yang digunakan untuk produksi, yang digunakan. Nah, hati-hati ya. Jadi,
Kalau material price varian yang dibeli. Kalau material quantity variance yang digunakan untuk produksi. Untuk contoh soal ini, yang dibeli dan yang digunakan bahan bakunya sama. Tapi kalau nanti berbeda antara yang dibeli dengan yang digunakan, untuk material price pakai yang dibeli, untuk quantity pakai yang digunakan. Nah, actual quantity-nya ini adalah 22.200. Ya. Nah, 10.000 kali 2 ini adalah standarnya. Standarnya adalah barang jadi atau t-shirt yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah 10.000 unit. Setiap unit barang jadi t-shirt ini memerlukan 2 meter bahan baku. Jadi bahan baku yang diperlukan harusnya untuk 10.000, 20.000. Kenyataannya, actualnya dia 22.200. Jadi lebih ada inefisiensi dalam penggunaan bahan baku untuk menghasilkan barang jadi. Sehingga diperoleh material quantity variance-nya 66 juta unfavorable. Karena inefisien dalam penggunaan bahan baku, maka biaya bahan bakunya meningkat, mengurangi profit perusahaan sehingga dia unfavorable. Berikutnya kita akan menghitung berapa varian untuk tenaga kerja dibagi menjadi labor rate variance dan labor efficiency. Labor rate berarti terkait dengan upah aktual dengan upah standar, labor efficiency terkait dengan penggunaan jam tenaga kerja langsung aktual dan yang standar. Oke, dengan skema kita mulai. Kita mulai dari actual hours kali actual rate. Dari soal, dibutuhkan 9.000 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10.000 t-shirt dan upah aktualnya per jam adalah Rp22.000. Totalnya biaya tenaga kerja langsung aktual adalah 198 juta. Berikutnya adalah actual hours kali dengan standard rate. Actual hours-nya 9.000 jam tenaga kerja langsung, adapun upah standar tenaga kerja langsung per jam adalah 20.000. Sehingga didapat 180, selisih ini, kedua ini adalah 18 juta unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena tarif actualnya, actual rate-nya 22.000. Lebih tinggi daripada yang standarnya 20.000. Perusahaan membayar lebih banyak dari yang distandarkan. Sehingga profitnya lebih turun. Makanya dia unfavorable. Nah ini 18 juta ini adalah labor rate variance atau varian upah tenaga kerja langsung. Nah yang berikutnya adalah standard hours kali standard rate. Nah, yang dihasilkan t-shirt-nya adalah 10.000 t-shirt, sekali lagi. Satu t-shirt standarnya itu memerlukan 0,8 jam tenaga kerja langsung. Jadi, harusnya untuk 10.000 ini jam tenaga kerja langsung standarnya adalah 8.000 ya. 8.000. Nah, 8.000 kali 20.000 upah standar 160 juta. Nah, 180 dikurangi 160 juta, ini 20 juta unfavorable. Kenapa unfavorable? Diperlukan 9.000 jam tenaga kerja langsung aktual untuk memproduksi 10.000 t-shirt. Sedangkan standarnya untuk 10.000 t-shirt itu cuma 8.000 jam. Jadi lebih banyak jam tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, inefisiensi. 20 juta ini adalah efisiensi varians. Jadi total spending variannya untuk tenaga kerja langsung kalau dijumlah ini adalah 38 juta unfavorable. Nah, Anda juga bisa menghitung dengan menggunakan formula. Yang pertama itu adalah labor rate variance. Ini formulanya actual rate ya, tarif aktual tarif aktual tenaga kerja langsung dikurangi tarif standarnya, standar rate, dikali actual hours, jam tenaga kerja langsung aktual yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Dari soal, actual rate-nya 22.000, sedangkan standar rate-nya, upah standarnya 20.000. Kemudian jam tenaga kerja langsung aktual yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 t-shirt adalah 9.000. Maka kita dapat selisihnya adalah variannya 18 juta unfavorable. Kenapa unfavorable? Biaya upah actualnya lebih tinggi daripada standarnya. Kemudian ada labor efficiency variance. Nah ini rumusnya adalah formulanya actual hours kali standard hours kali standard rate.
Actual hours-nya 9.000 jam, adapun standar hours-nya yang dihasilkan barang jadi t-shirtnya 10.000 kali 0,8 jam per t-shirt. Dikali 20.000 dapat 20 juta unfavorable. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan analisis varian untuk biaya produksi, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbit salemba.com ya. e-learning.penerbitsalemba.com. Nah, cari e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi UTS dan UAS. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.